Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam maka selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah saat ini kita insyaallah masuk ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-48 ya. Nah, kemarin di ayat 47 Allah itu berfirman kepada Bani Israel, ya Bani Israila, wahai Bani Israel. Kemarin udah kita bahas ya. Bani itu anak cucu, Israel itu adalah sebutan dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu oleh Allah diberi gelar Israel. Israel itu bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab artinya adalah Abdullah. Jadi kalau Bani anak cucu Israel berarti anak cucu dari Nabi Yakub. Ini panggilan kehormatan ya. Kemudian Allah mengatakan, ya Bani Israila uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku adalah Allah, faddaltukum, telah utamakan aku kepada kalian, alal alamin, di atas orang-orang di dunia. Jadi Bani Israel itu memang diberikan banyak sekali kelebihan oleh Allah. Kemudian kelebihan itu Allah meminta mereka untuk bersyukur, mengingat nikmat yang diberikan. Tapi kenyataannya sedikit dari mereka yang mau mengakui nikmatnya Allah. Justru kelebihan-kelebihan itu digunakan untuk sombong, digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pinter, sugih, sehat, ganteng, ayu, itu semuanya adalah kelebihan. Nah, kelebihan itu punya dua potensi. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Kalau kelebihan itu kita gunakan untuk di jalan Allah sesuai dengan syariah, maka dia jadi kemuliaan. Tapi kalau kelebihan itu kita gunakan yang bertentangan, punya ilmu nggak diamalkan, punya duit nggak mau berbagi, dia bakhil, maka justru kelebihan itu menjadi kehinaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin sudah kita bahas, meskipun ayat ini berbicara nasihat kepada Bani Israel, tapi sebetulnya ayat ini adalah nasihat untuk seluruhnya, untuk kita semua juga, gitu. Ya, karena kemarin sudah kita bahas di dalam Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi meskipun sebab turunnya wahyu itu spesifik, tapi ketika redaksinya umum, itu berlaku umum. Gitu ya. Ini memang awal kejadian turunnya ayat terkait dengan Bani Israel. Karena waktu itu yang orang yang nggak bisa bersyukur itu Bani Israel. Tetapi ayat ini berlaku umum, baik untuk Bani Israel, termasuk juga untuk non-Bani Israel. Tapi memang turunnya ayat itu yang latar belakangnya itu adalah terkait dengan peristiwa Bani Israel. Makanya kalau kita membaca ayat yang seperti ini,
Jangan kita merasa seneng ya, ini ayat ini sekedar sejarah, nggak ada hubungannya dengan saya. Nggak begitu ya. Ayat ini juga berhubungan dengan kita gitu. Itu yang penting untuk difahami kalau kita baca Al-Quran. Karena semua isi Quran itu berhubungan dengan kita, nggak ada yang tidak, nggak ada yang ini tuh bicara tentang orang lain, enggak. Ayat itu Allah tuh sedang bicara kepada kita semua sebagai manusia, gitu. Sebagai manusia, sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemarin udah kita bahas ya. Kemudian di ayat yang ke-48 ini sebetulnya nasihat Allah ini juga masih kepada Bani Israel awalnya, tapi berlaku juga untuk kita semua. Wattaqu, dan bertakwalah. Takwa itu artinya apa ya? Takwa itu dari kata wako, wikoyah. Wako itu artinya takut. Takwa itu artinya takut. Tapi beda dengan khauf. Khauf artinya juga takut. Ya, memang kalau khauf takut itu takut menjauh. Jadi karena ada hantu kita lari gitu ya. Ada macan kita lari. Itu khauf. Kalau takwa itu kita takut, tapi dengan kita takut itu justru kita malah mendekat. Nah, itu takwa ya. Jadi misalnya itu ada bos saya. Kan dia itu takut. Maka kemudian karena dia itu takut, akhirnya dia mendekat, DP, merendahkan diri. Nah itu khauf dengan takwa sama-sama takut, tapi reaksinya yang beda, mendekat atau menjauh. Nah, kalau secara istilah, apa itu takwa? Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh para khatib di Jumatan itu ya, yaitu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi liajlillahi. Itu namanya takwa. Jadi setelah kita tuh takut kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya kita tuh menjalankan perintah-perintahnya, kita meninggalkan larangan-larangannya. Kenapa? Karena Allah. Gitu. Karena kita sadar Allah itu Tuhan kita makhluknya. Allah itu punya surga, punya neraka. Allah itu maha kuasa, mampu melakukan apapun, mampu menghidupkan, mampu mematikan, mau membuat hujan, mau membuat kekeringan, mau membuat kebakaran. Kita sadar itu. Nah, dengan kesadaran itu akhirnya karena kita sadar kita makhluknya, kita butuh Allah, akhirnya apa? Kita laksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Nah, takwa ini dimensinya luas sekali. Nah, sekarang ini kan kesannya, kalau kita bicara takwa itu kan bicara pengajian, bicara Jumatan, bicara sholat di masjid. Itu ya, itu kalau kesannya kalau kita bicara takwa. Padahal tidak. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dalam bentuknya yang luas. Kalau kita punya istri, wujud takwa kita ya kita memberi ma'isyah, memberi menafkahi yang baik. Kita menggauli dengan cara yang ihsan. Ini takwa. Kalau kita bekerja, ya kita bekerja dengan profesional, sesuai akad. Kenapa? Karena Allah itu menilai akad-akad kita. Maka bekerja dengan baik, sesuai dengan akad, itu adalah takwa. Jenengan keluar dari rumah, bahwa kita paham kalau laki-laki dari lutut sampai pusar ini aurat, akhirnya kita pakai celana panjang, kita pakai baju, itu adalah takwa. Kita tahu, ini ada duit, dia nemu duitnya orang, dia tahu bukan haknya, hanya dia nggak mau mengambil, itu adalah
Takwa. Jadi takwa itu bukan kok bentuknya rajin sholat, rajin puasa. Itu bagian dari takwa, bukan satu-satunya takwa gitu. Paham ya? Ini penting karena kita saat ini tuh hidup di era sekuler. Jadi kalau bicara takwa itu kesannya yang kaitannya dengan masjid. Kalau kaitannya dengan politik, dengan ekonomi, dengan kehidupan, dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, dengan bisnis, kayaknya nggak ada hubungannya dengan takwa. Bukan itu gitu. Makanya saya teringat dengan nasihat yang luar biasa. Ini nasihat waktu itu Umar bin Khattab itu jadi seorang khalifah, diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin, dibaiat jadi yang namanya khalifah yang kedua. Dan dalam Islam kita itu memang dituntut, diminta Allah untuk saling memberi nasihat, terutama nasihat kepada orang-orang yang memegang amanah. Jadi ad-dinu an-nasihah, di agama itu adalah nasihat. Li'ammatil mu'minin wali a'immatihim, baik kepada orang umum apalagi kepada imam-imam, kepada para pemimpin. Makanya waktu itu ketika Umar jadi khalifah, maka orang itu datang yang pertama untuk memberikan baiat, untuk memberikan baiat, baik baiat taat ataupun baiat inikot, sambil memberikan nasihat. Nah, ada salah satu nasihat yang luar biasa, yang ini sering saya kutip ya, karena luar biasa nasihat ini. Ini nasihat yang diberikan oleh salah seorang sahabat, namanya itu sahabat tadi terlihat namanya, lupa tiba-tiba ya. Itu kalau di bukunya Suwarun min Hayatis Sahabah itu disebut nomor 1. Siapa namanya ya? Sahabat bukan Tufel Ad-Dausi ya. Ada yang masih ingat yang pernah jadi gubernur di daerah Homs itu? Nah, saya lupa namanya ya. Nah, intinya dia itu memberi nasihat kepada Umar itu 3 hal. Yang pertama, jadi usika ya Umar, aku beri wasiat wahai Umar. Wasiat itu nasihat ya, wasiat. Tapi kalau di Indonesia itu kata wasiat biasanya kesannya kayak Jumatan ya. Tapi sebenarnya wasiat ini ya nasihat ya, wasiat. Yang pertama, ittaqillaha finnas. Ittaqillah wahai Umar, takwalah kepada Allah finnasi, dalam urusan masyarakat. Itu pendeknya begitu nasihatnya ya. Nanti kalau dijabarkan panjang banget ya. Kalau dijabarkan wahai Umar, karena kamu itu jadi pemimpin, saat ini setiap yang kamu lakukan, setiap kebijakan yang kamu ambil itu berdampak kepada orang banyak. Hati-hati, itu semuanya itu bukan hanya urusan dunia, tapi itu urusan akhirat. Maka sederhananya, ittaqillaha finnas, takwalah kepada Allah dalam urusan manusia. Ittaqillah finnas. Yang kedua, wala tattaqin nasa fillah. Jangan sekali-kali takut pada manusia dalam urusan Allah. Takwalah kepada Allah dalam urusan manusia, tapi jangan takut kepada manusia dalam urusan Allah. Kamu harus betul-betul lurus apa adanya. Jangan takut kepada siapapun. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wala tukhalif fi'luka qaulaka. Jangan sekali-kali ucapanmu beda dengan perbuatanmu. Kebalik.
Jangan sekali-kali perbuatanmu beda dengan ucapanmu. Kan beda loh ya. Ini bahasa Indonesia beda. Jangan sekali-kali ucapanmu beda dengan perbuatanmu. Dan yang kedua, jangan sekali-kali perbuatanmu beda dengan ucapanmu. Kalau ucapan beda, kalau ucapan sama dengan perbuatan, itu namanya jujur. Kalau ucapan sama dengan perbuatan, itu namanya jujur. Tadi nyuri gak? Ya Pak, saya nyuri. Ya, itu jujur. Jadi apa yang diucapkan sama yang dengan yang dilakukan. Itu namanya jujur. Dan jujur itu berat, tapi agak ringan. Berat tapi masih agak ringan. Jadi itu kalau ucapan sama dengan perbuatan. Nah, kalau perbuatan sama dengan ucapan, dibalik ya. Kalau perbuatan sama dengan ucapan, itu bahasa Indonesianya itu adalah orang yang punya integritas. Jadi kalau ucapan sama dengan perbuatan, namanya jujur. Kalau perbuatan sama dengan ucapan, itu integritas. Jauh lebih berat. Kita nggak boleh korupsi, itu ucapan. Nah kemudian kita tidak korupsi, itu integritas. Nah makanya kalau Umar itu bukan hanya jujur, tapi dia orang yang punya integritas. Makanya nasihatnya itu wala tukhalif fi'luka qaulaka. Jangan sampai perbuatanmu beda dengan ucapanmu. Bukan, jangan dibalik loh ya. Kayaknya sederhana ini kayaknya. Lebih ringan mana? Ucapan sama dengan perbuatan atau perbuatan sama dengan ucapan? Nah, yang lebih berat itu adalah menyamakan perbuatan dan ucapan. Itu paling berat. Itu namanya integritas. Ya. Nah, itu kayaknya sederhana ya, tapi itu beda sekali. Ya, kita balik lagi. Wattaku, dan bertakwalah. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Tapi ini juga berlaku untuk semuanya. Ayyuhal Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ilam tu'minu, jika kalian tidak beriman, takutlah. Takut apa? Yauman, takutlah pada suatu hari. Dan hari ini, hari yang disebut ini hari yang memang saat ini itu belum datang. Hari yang disebut itu belum datang, tapi pasti akan datang. Takutlah yauman, pada suatu hari, la tajzi, tidak dibalas nafsun, seorang seorang jiwa atau satu jiwa, an nafsin, dari jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Jadi takutlah pada suatu hari di mana jiwa itu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang dilakukan oleh jiwa itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya itu kembalinya ke siapa? Ya kembalinya kepada diri kita sendiri. Makanya kalau seandainya kita tuh mau jahat, boleh nggak? Boleh. Allah itu membolehkan kita itu berbuat jahat. Allah itu nggak memaksa. Allah menyuruh berbuat baik, menyuruh meninggalkan jahat. Tapi kalau kita berbuat jahat, boleh nggak? Boleh. Kalau kita mau munafik, boleh nggak? Boleh. Kita mau kafir, boleh nggak? Boleh. Kita mau zalim, boleh nggak? Boleh.
Boleh, semuanya boleh. Tapi ingat, itu ada dampaknya, dan dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Berbuat baik boleh enggak? Boleh. Allah untung enggak? Enggak. Jadi bagi Allah itu kita jahat ya silakan, enggak ada dampaknya sedikit pun. Kita buruk ya silakan juga, enggak ada dampaknya sedikit pun. Tapi kalau kita baik, kebaikan itu balik kepada kita sendiri. Kalau ada buruk, buruknya balik kepada diri kita sendiri. Betul nggak? Ya itu hukum alamnya begitu. Jenengan misalnya, jenengan punya sakit diabetes. Boleh nggak jenengan itu tiap hari itu minum kopi manis gitu? Yang larang siapa memang ya? Nggak ada yang larang. Kayaknya ngopi terus ya, ngopi yang manis-manis itu boleh. Tapi kalau sakit gimana? Ya sakit itu resiko. Ya kan resiko kan begitu. Resiko dari pilihan yang kita lakukan. Jadi memang begitu. Jadi la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, sedikit pun tidak. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Jadi bukan kok yang dikerjain orang lain, yang dikerjain orang lain yang baliknya kepada dirinya sendiri gitu. Jadi masing-masing kita itu nafsi, diri kita ya diri kita. Jadi la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Paham ya? Tapi ya nanti kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain ada penjelasan. Tapi memang kita itu bisa dapat amal dari amalnya orang lain. Bisa. Kapan? Ya ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Contoh, misalnya loh ya, Pak Tri ini misalnya nggak mau sholat, nggak bisa sholat dan nggak mau sholat, misalnya. Terus saya, Pak Tri kok nggak mau sholat ya, kasihan saya. Akhirnya saya datangi, saya jelasin, saya bujuk, saya jelaskan sedetailnya apa manfaat sholat, apa dampaknya. Akhirnya Pak Tri jadi paham fungsi sholat, paham dampaknya kalau nggak sholat, paham bagaimana caranya sholat. Nah setelah Pak Tri paham, akhirnya Pak Tri mau sholat. Maka ketika saya jelasin ke Pak Tri, saya dapat pahala. Betul nggak? Karena saya telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya telah sunnatan mengajarkan kebajikan. Paham ya? Nah, nanti kalau Pak Tri kan udah paham, sholatnya nggak ya sekali. Nanti di hari-hari berikutnya, di waktu berikutnya juga sholat. Nah, gimana? Maka Pak Tri dapat pahala sholat, saya yang ngajari dapat pahala. Nah, pahala itu namanya pahala jariyah. Paham ya? Nah, bertentangan dengan ayat ini? Ya tidak. Jadi prinsip dasarnya orang itu hanya dapat pahala masing-masing. Orang itu dapat gaji sesuai pekerjaannya masing-masing. Prinsip dasarnya itu. Tapi nanti ada kaidah yang kedua memang ya. Kalau kita itu melakukan investasi, ya maka kita juga dapat bagian dari investasi yang kita lakukan. Nah itu yang namanya amal jariyah. Makanya baca ayat tuh nggak boleh hanya sepotong ya. Kalau baca ayat ini kayaknya kan menafikan amal jariyah kan. Nah makanya nggak boleh baca hanya satu ayat. Ini hukum dasarnya pahala itu masing-masing. Jadi gaji itu masing-masing hukum dasarnya itu. Tapi kalau kita investasi,
Kita nggak hanya dapat gaji, tapi kita juga dapat hasil dari investasi itu. Inilah sosok hadis Nabi, idza mata bnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jadi kata orang kalau mati, pahalanya putus. Ya udah mati ya putus lah. Ora iso salat, ora iso poso, ora iso apa-apa kan? Putus, amalnya udah tutup. Illa min salasin, kecuali ada 3. Apa itu? Yaitu sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, waladin solehin yadu'ulah, anak soleh, ya ngalir gitu. Paham ya? Makanya ayat ini nggak bertentangan, tapi memang baca ayat itu saling melengkapi. Makanya tafsir Quran itu harus nggak boleh berdiri sendiri, tapi Quran ditafsiri dengan bil ayah, dengan ayat yang lain atau dengan hadis yang lain. Jadi nggak boleh baca ayat cuma sepotong, itu nggak boleh gitu. Itu jadi maknanya bisa sangat bahaya gitu. Yang pertama itu ya. Jadi la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi seseorang itu nggak akan dibalas sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, darinya, nya itu kembali kepada jiwa, syafaatun, syafaat. Jadi nanti hari itu tuh nggak ada syafaat. Jadi nggak ada yang backingi kita, tuh nggak ada. Ya kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Hukum asalnya begitu. Jadi nggak ada yang backingi. Syafaat nggak ada, yang backingi nggak ada. Hukum asalnya begitu. Nah nanti di ayat yang lain ada memang, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Contoh misalnya pada surat apa itu ya, ayat kursi itu ya. Jadi Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Apa ayatnya, enggak lupa saya. Ayat kursi itu Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nah, kok ketinggalan? Jangan syafaat dulu. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wa la ya'uduhu ma huwal aliyyul azim. Kok enggak ada ya? Yang wala apa, yang apa ayatnya itu ya? Saya kok lupa itu. Yang ayatnya itu tidak akan bisa memberi syafaat kecuali yang diizinkan. Nah, memang hukum asalnya syafaat itu nggak ada. Jadi hukum asalnya hari pertanggungjawaban nanti itu syafaat itu nggak ada. Sebagaimana ayat ini. Nah, nanti di ayat yang lain Allah menjelaskan kecuali yang diberi izin untuk memberi syafaat. Nanti didetailkan oleh Rasul siapa saja dan apa saja yang bisa memberi syafaat. Nah, salah satunya nanti yang bisa memberi syafaat itu adalah Rasulullah. Termasuk yang bisa memberi syafaat itu adalah Quran. Ya, orang yang rajin baca Quran, maka Quran itu akan jadi bemper nanti di hadapan Allah itu. Jadi memang hukum asalnya syafaat itu nggak ada. Jadi backingan itu nggak ada. Tapi di ayat yang lain kecuali yang diizinkan Allah. Nah, rincian yang diizinkan Allah nanti ada di dalam hadis. Yang misalnya kayak Rasulullah mengatakan bahwa
Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Gitu ya. Bertentangan dengan ayat ini? Ya tidak. Ini nggak bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini itu umum. Makanya nanti ada kaidah al-an yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Jadi yang umum ini tetap dalam keumumannya kecuali ada yang mengkhususkan. Nah, kalau ada dalil yang mengkhususkan, maka khusus bagi orang yang disebut, tapi masih berlaku umum untuk yang lain. Paham ya? Contoh, misalnya begini, tidak boleh masuk masjid ini kecuali orang yang pakai baju. Misalnya begitu ya. Maka kaidah tidak boleh masuk masjid ini berlaku umum. Jadi siapapun nggak boleh masuk. Tapi karena ada pengecualian, saya boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ada pengecualian kecuali yang pakai baju. Nah, pakai baju juga. Kalau pakai baju berarti boleh. Kalau enggak, ya nggak boleh masuk yang umum tadi, gitu. Itu kaidah al-am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Paham ya? Makanya kadang-kadang ada satu ayat, ada satu hadis itu umum. Nah, kalau ini umum, ada nggak dalil yang mengkhususkan? Nah, kalau ada, maka untuk kondisi khusus itu berlaku dalil khusus. Kalau kondisinya tidak khusus, berlaku hal yang umum. Jadi kayak begitu. Makanya baca ayat tuh nggak boleh sepotong-sepotong, dan nggak boleh like and dislike. Nggak boleh menurut saya gitu. Ada kaidahnya. Sehingga memahami Quran itu tertelusur. Nggak seenak kita gitu memahaminya gitu. Paham ya? Jadi balik lagi. Jadi di akhirat nanti semua bertanggung jawab pada masing-masing. Tidak ada syafaat, tidak ada backingan tuh nggak ada. Hukum asalnya begitu ya, kecuali yang diberi izin untuk memberi backing. Nah, apa itu ya? Misalnya kayak Rasulullah, misalnya kayak Quran gitu. Terus yang ketiga, wala yu'khadhu, dan tidak diambil minha dari nafsun, dari jiwa, adlun ay fidaun, tebusan. Jadi nanti di akhirat nggak ada tebusan. Nah, kalau sekarang itu hukum di dunia, yang pertama kita itu orang lain berbuat salah, bisa kita yang kena akibatnya. Yang pertama, ya nggak? Yang salah itu si A, yang digebuki kita gitu. Hanya gara-gara bajunya mirip ya. Ini ada yang dunia ya. Terus yang kedua, di dunia ini banyak syafaat, banyak backingan. Ya. Itu nggak hanya zaman sekarang loh ya. Zaman dulu tuh begitu. Yang namanya backingan itu ya memang manusiawi. Salah nggak? Ya salah. Tapi itu manusiawi. Maka dari dulu sampai sekarang yang namanya orang besar itu tuh memang di mana-mana itu ya nggak kesentuh hukum. Saya cerita kisahnya Nabi Yusuf. Yusuf dengan Zulaikha. Siapa yang salah? Zulaikha. Yang salah Zulaikha. Di pengadilan terbukti nggak salahnya Zulaikha itu? Terbukti. Tapi yang dihukum siapa? Yusuf. Lu kok bisa? Ya bisa, itulah dunia. Itulah pengadilan dunia gitu. Itu ini kan ada backingan, ada syafaat. Nah, di akhirat nggak ada syafaat kecuali yang diberi izin oleh Allah. Ya, misalnya kayak Rasulullah. Terus yang ketiga, wala yu'khadhu minha adlan, nggak ada tebusan di akhirat nanti. Kalau di sini ditanya itu,
kamu anaknya, misalkan yang pertama ada backing ya, backing. Misalnya apa? Orang salah, tapi Pak Ali misalnya jenderal, yang di backingi. Biasa kalau di kepolisian kalau pangkatnya lebih tinggi udah nggak berani itu. Jadi kalau pangkatnya di bawahnya ya masih dipermasalahkan. Jadi kalau pangkatnya lebih tinggi udah di back. Wah ternyata dia punya Pak Le-nya itu jenderal di atas yang ini polisi yang ngurusi itu. Biasanya di backingi oleh pamannya. Terus yang ketiga, ada orang dia nggak punya backingan, tapi duitnya akeh. Nah, dia nggak punya backing tapi duitnya akeh. Nah, dia bisa diambil adlun, tebusan. Udah, kamu kasusnya nggak saya terusin, tapi kasus ini kamu harus tebus misalnya 500 juta gitu. Nah, di akhirat nanti nggak ada kayak begitu. Ya, jadi syafaat yang nggak ada, tebusan ya tidak ada. Walahum, dan tidak ada bagi mereka yunsarun, yang ditolong. Ya, semuanya akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dilakukan. Ay yamna'una min azabillah. Wa mana al ayah. Nah, yang dimaksud dengan yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Makna dari yang panjang tadi itu kalau disimpat adalah yaumul kiamah. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Ai la tanubu nafsun an nafsin syai'a. Orang nggak akan menggantikan kesalahan orang lain. Ya. Kemudian bal yafirru almar'u fihi min akhihi wa ummihi wa abihi. Tetapi orang itu yafirru, akan lari, lepas diri, almar'u, seseorang, fihi, di dalamnya, akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dan wa ummi, dari ibunya, wa abihi, dan dari bapaknya. Ini kondisi umum ya. Tapi memang nanti ada kondisi-kondisi di mana seorang anak itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ya, misalnya apa? Misalnya anak yang hafal Al-Quran. Nah, itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Gitu. Loh, kok tahu? Ya karena ada dalil yang menjelaskan itu. Jadi walahum yungsarun, dan pada waktu itu tidak ada yang menolong. Jadi ini maksudnya Bani Israel, ya termasuk kita ya, ini disuruh oleh Allah untuk takut dengan hari itu. Tapi kan masih lama, iya memang lama ya. Sebenarnya bukan lama, tapi belum terjadi saat ini. Kalau lama kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jangankan apa yang terjadi setahun yang akan datang, bahkan sebulan yang akan datang kita tidak tahu. Jangankan sebulan yang akan datang, seminggu aja kita tidak tahu. Jangankan seminggu, sehari yang akan datang kita tidak tahu. Jangankan sehari, 1 jam yang akan datang kita tidak tahu. Ya enggak? Nanti 1 jam di Semarang akan ada apa? Kita tidak tahu. Tidak tahu kita ini. Nah, kita ini hanya bisa mengira-ngira sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kemarin jam 6 itu matahari terbit, kemungkinan memang besok matahari itu terbit. Ini kan kemungkinan karena pengalaman kemarin-kemarin. Tapi apakah besok matahari terbit? Ya tidak tahu kita. Tidak tahu. Karena bisa jadi nanti malam kiamat itu. Tidak tahu, kita juga nggak punya ilmu, ya nggak.
Atau mungkin nggak kiamat, tapi mungkin karena suatu hal kita ternyata tidur nggak bangun lagi juga bisa juga kan? Ya nggak? Itu manusia nggak tahu. Ya kalau jenengan ngambil pelajaran ini bukan kita untuk menyalahkan siapa-siapa, itu ambil pelajaran. Jadi kemarin itu di LA, di Los Angeles kan kebakaran besar ya. Kira-kira beritanya sudah sampai mana-mana lah ya. LA itu adalah the city of dream, jadi kota impian penduduk dunia. Kota yang sangat indah, sangat cantik. Pokoknya semua kemewahan, kecantikan ada di sana. Industri film paling hebat ya di sana, Hollywood ada di sana. Nah, pada waktu 2 hari sebelum kebakaran itu kan ada apa namanya? Ada global ada kayak penganugerahan kayak Piala Oscar gitu ya. Tapi bukan yang Oscar, yang global apa gitu saya lupa namanya. Waktu itu kan di forum itu kan Allah itu kan jadi bahan candaan. Jadi menurut survei para pemenang, para peraih penghargaan kan diteliti itu. Mereka ucapan terima kasihnya kepada siapa? Ternyata itu ucapan terima kasih yang paling banyak itu kepada kru. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada keluarga. Ada nggak yang ucapan terima kasih kepada Tuhan pencipta alam semesta? Nggak ada. Ditepuk tangani ya. Wah, ternyata kita saat ini berada di suatu kota yang kita nggak butuh Tuhan. Tepuk tangan semuanya ya. Belum sampai 2 hari muncul apa namanya kebakaran besar dari angin yang disebut dengan Santa Ana itu ya, dan itu menelan berapa ratus atau berapa puluh ribu hektar itu dari apa namanya, dari hutan sampai rumah-rumah mewah hancur semuanya. Dan nggak main-main, rumah di Los Angeles itu, apalagi di apa namanya di Malibu itu ada rumah yang satu rumah itu harganya ada yang 200 miliar. Hancur semuanya, rata dengan tanah. Siapa yang pernah tahu sebelumnya? Rumah yang ditempati puluhan tahun. Enggak, logikanya saya masih nggak bisa mikir ya, kok bisa ya? Padahal rumahnya tuh jauh-jauh, kok bisa batak, kok bisa meremen kemana-mana gitu loh. Ya bisa ternyata ya. Ya bisa, kalau ketika itu Allah sudah menghendaki. Ini nanti ada di penjelasannya di Al-Baqarah 200 berapa gitu ya, tentang iksarun fihi narun fahtarakat. Di mana salah satu Allah caranya menghancurkan umat-umat terdahulu itu dengan iksar, dengan angin kencang fihi narun, yang di dalamnya itu ada api, fahtarakat, kemudian itu membakar semuanya yang nggak pernah difikirkan sebelumnya. Itu ada di Al-Baqarah 200 berapa itu saya lupa itu ya. Ya, apakah manusia pernah mikirkan itu sebelumnya? Kan enggak kan. Makanya memang ada yang mengatakan ya manusia itu nggak tahu. Makanya kita itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu atau dalam bahasa Indonesianya, kita itu kan hanya merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Dan kalau kita orang yang beriman, kita memang harus ridho dengan takdir ya. Ya, takdir itu apa? Takdir itu adalah kejadian yang terjadi. Itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ridho semuanya, khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Makanya memang orang itu kalau nggak ada iman, hidup ini tuh memang menakutkan. Betul nggak? Karena apapun yang di sekitar kita itu bisa mencelakai kita, apapun. Nah, kita di sini tiba-tiba ada bencana, ada gempa, bisa jadi kan? Tiba-tiba jatuh,
tiba-tiba kebakaran, kan bisa aja. Bisa terjadi apapun dan kapanpun bisa terjadi. Makanya kita itu memang harus ridho ya. Ya pokoknya kita itu berupaya yang terbaik sesuai yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang terjadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita udah kayak begini udah pasrah. Ya Allah, udah pasrah apapun yang terjadi. Manusia itu memang nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa sedikit pun. Jangankan kita loh ya, yang manusia biasa. Rasul itu loh, Rasul itu ya punya harapan, sebagai manusia beliau punya harapan. Tapi yang menentukan adalah Allah. Jadi saya kemarin itu waktu di Makkah itu kan ke Taif ya. Ya kan mungkin tahu Taif nggak? Nah Rasul ketika dakwah di kota Makkah itu kan dakwah beliau itu. Tapi apa yang terjadi? Ngajak baik. Rasul itu ngajak baik, ngajarkan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Dimusuhi, dipersekusi, bahkan sampai mau dibunuh. Nah akhirnya Rasul teringat, oh iya, saya dulu waktu kecil, saya kan dirawat di daerah, dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah, yaitu ada di Bani apa namanya ya? Bukan Bani Asad, saya lupa namanya. Beliau itu kan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah itu sebetulnya dari mana? Beliau itu dari Taif, tapi masih agak sedikit ke timur lagi, kira-kira 20 kilo dari Taif. Maka Rasul itu ketika disiksa, dihina, maka beliau itu mikir, oh iya, saya kan waktu kecil, saya kan di Taif, artinya saya punya hubungan emosional dengan orang-orang Taif, karena saya waktu kecil saya dirawat di sana. Dan dia tahu orang Taif ini orangnya baik-baik. Dan beliau tahu orang Taif ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka nanti orangnya baik, nggak beriman, maka beliau berpikir sebagai manusia, beliau nanti bisa minta tolong di sana sekaligus dakwah. Mikirnya Rasul sebagai seorang manusia. Karena kan ada hubungan emosional, karena waktu kecil beliau disusui di sana. Dan beliau kenal orang-orang itu tokohnya baik-baik gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya Rasul berangkat hanya berdua dengan anak angkatnya, yaitu apa namanya, Zaid bin Harisah. Berangkat. Nah ketika berangkat ternyata ketahuan orang-orang Mekah. Wah, orang Mekah pinter. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh Mekah naik kuda lewat jalur yang lebih bagus, cepat sampai di Taif. Nah di sana tokoh-tokoh ini memprovokasi, ini mau provokator mau kesini loh gitu. Kami ini wakil dari tokoh-tokoh mereka. Ada seorang provokator namanya Muhammad. Dia membuat kerusuhan di negeri kami. Dan kami semua lawan. Nah sekarang dia nggak tahan dan dia sekarang sedang lari ke tempat jenengan. Ini orang ini kalau dibiarkan berkerusuhan di tempat Anda nanti itu. Maka nanti kalau mereka datang usir aja gitu. Nah begitu Rasul datang langsung diusir. Rasul itu bermimpi dapat perlindungan, bermimpi dapat perlakuan yang baik, tapi apa yang terjadi? Malah diusir. Bahkan diperlakukan seperti orang gila, dilempari batu sampai kaki beliau itu berdarah-darah gitu ya. Nah disitulah kemudian Rasul itu berdoa kepada Allah ya.
Ya, waktu itu beliau itu berjalan kaki dari Makkah ke Taif. Jalan jaraknya itu 80 km, isinya itu gunung-gunung berbatu. Panas kayak gitu. Hanya untuk mengharapkan sebuah suaka, tapi ternyata yang terjadi di sana itu beliau diusir. Nah, beliau perjalanan itu berapa hari? Butuh waktu 10 hari untuk berjalan Rasul sampai sana. Hanya mendapatkan penghinaan, pengusiran, lemparan batu, lemparan kotoran. Maka disitulah kemudian Rasul itu berdoa kepada Allah ya. Allah yang doa yang sangat luar biasa itu ya. Allahumma du'fa quwwati wa qillati khilati. Ya Allah, aku adukan kelemahanku. Ya Allah, aku adukan kehinaanku di hadapan manusia. Ya Allah, aku adukan ketidakberdayaanku ya Allah. Kepada siapapun engkau serahkan diriku. Kepada orang yang jahat kepadaku, kepada orang yang mengusir aku, ya Allah, aku ridho ya Allah. Yang penting engkau tidak murka kepadaku. Pokoknya terserah engkau ya Allah, aku ridho. Wah, ini kan luar biasa ya. Sampai malaikat aja itu nggak tahan. Padahal malaikat itu nggak punya nafsu ya, nggak punya tahan itu. Sampai datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu ingin bahwa gunung ini akan diratakan? Kalau kamu menginginkan, para malaikat sudah diperintah oleh Allah untuk itu. Apa kata Nabi Muhammad? Dia mengatakan jangan. Mereka begitu karena tidak tahu. Saya berharap nanti anak cucu mereka akan menjadi para pejuang-pejuang Islam. Itu Rasulullah kayak begitu ya. Loh, itu kalau seandainya nggak ridho, wah hancur itu dah itu sebetulnya ya. Udah hancur semuanya itu. Itu Rasul loh, makanya saya itu, ya itu Rasul kan. Manusia punya harapan. Kita sebagai manusia, memang kita tuh harus punya harapan. Kalau orang nggak punya harapan, ini nggak manusia hidup. Wong kok ada harapan. Ini nggak normal ini ya. Orang itu memang harus punya harapan. Harapan itu menunjukkan kalau kita ini masih hidup, masih punya nyawa gitu. Orang kok ada harapan. Memang kita harus punya harapan. Tapi kita harus ingat kita punya harapan dan kita memang diminta untuk merealisasi itu. Tapi kita sadar bahwa semua ketentuan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang yang paham hakikat ini, apapun yang terjadi itu nggak ada yang buat dia sedih. Karena dia sadar memang itu kemenangannya Allah. Bahkan apapun yang terjadi, dia itu syukur, dia ridho. Gitu. Makanya saya sering cerita, bahagia itu memang bukan terletak pada apa yang terjadi, tapi bahagia itu terletak respon dari apa yang terjadi. Dan respon itu bergantung pada pemahaman kita. Betul nggak? Podo-podo mangan nih loh. Sing sisi ana sing seneng, ana sing ngedumel. Numpak pesawat iki lho. Ana sing seneng, ana sing ngedumel. Padahal podo gitu, sama. Kenapa? Karena responnya beda. Nah, respon itulah yang membuat dia itu bahagia. Makanya kalau ada orang kok masih mengeluh, ada orang kok masih ngomel, itu menunjukkan kalau dia itu belum bahagia, minimal pada waktu itu. Aku ini jajannya ya seneng, tapi bojoku itu loh, ini berarti belum bahagia ini. belum bahagia, karena dia masih menggantungkan pada pihak lain, pada orang lain. Dia belum ridho dengan apa yang terjadi. Gitu ya. Nah, makanya orang itu kalau sudah betul-betul memahami hakikat ini, dia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak bisa lagi punya sifat sedih
dia nggak ada lagi rasa takut. Meskipun sedih takut itu manusiawi ya, tapi dia udah pemahamannya itu udah membuang semua itu. Yang ada akhirnya hanya keridhaan, ridho dengan semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia nggak pernah lepas diri dari berikhtiar sesuai dengan sunnatullah yang ada. Makanya memang Islam itu ajaran yang luar biasa. Saya tuh terus terang kadang-kadang itu merenung ya. Kalau seandainya nggak ada Islam, kita itu nggak ada bedanya dengan hewan sebetulnya. Tuh. Tapi karena ada Islam, kita jadi luar biasa. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita dan segala dosa kita, tapi Allah itu membimbing kita terus dengan sifat rahim dan rahmannya kepada kita. Itu Islam itu. Makanya saya itu kalau kadang-kadang kalau melihat orang, saya kemarin waktu di Makkah itu sempat lihat YouTube ya tentang kondisi Jepang. Di Jepang itu ada wawancara kepada anak-anak muda, mungkin kira-kira umur 25 tahun. Dia udah kerja. Kemudian gajinya dia itu sudah sekitar 250.000 yen. Berapa itu kalau dirupiahkan? 250.000 yen itu kalau dirupiahkan itu kira-kira sekitar 25 juta. Nah, laki-laki ini ya, anak muda ini berkacamata gitu, ketika diwawancarai dia mengatakan bahwa gaji kami itu sangat kecil sekali. Kami nggak bisa hidup dengan gaji 25 juta dengan 25.000 dengan 250.000 yen ini. Apalagi untuk nikah, nggak mungkin kami ini bisa nikah dengan segini ini. Sehingga mereka itu yang dibayangkan itu hidup itu susah, sulit, nggak cukup, akhirnya nggak berani apa-apa, nggak berani nikah, nggak berani ini, nggak berani ini. Betul nggak? Tapi kalau orang beriman, jangankan punya gaji segitu, orang punya gaji 100.000 aja kita berani nikah kan ya? Kenapa? Kita mikir nanti kalau kita ada nikah kita akan dikasih rezeki oleh Allah lewat jalur yang kita tidak pikirkan begitu. Ya, orang beriman kan luar biasa ya. Nah, apalagi orang Jepang itu kan dia itu kan membandingkan sekarang dengan 10 tahun yang lalu. Sehingga di sana tuh sekarang yang ada tuh hanya orang-orang mengeluh aja saat ini tuh. Memang kalau gajinya dengan kita tuh jauh di atas, mereka di atas kita. Tapi mereka bandingkannya bukan dengan kita. Bandingkannya dengan generasi bapak-bapaknya gitu. Makanya orang sana saat itu yang ada tuh hanya orang-orang mengeluh saat ini tuh. Orang takut menjalani hidup dan orang-orang mengeluh. Yang laki-laki nggak berani nikah karena merasa nggak cukup. Yang wanita juga nggak mau nikah karena nggak mau diatur oleh laki-laki. Coba apa yang dibayangkan dari masyarakat yang seperti ini? Masa depannya kan suram seperti ini. Nah, apa yang bisa menyelamatkan? Yang bisa menyelamatkan hanya pemahaman, hanya Islam memang ya. Gitu. Makanya kalau sampai Islam ini nggak kita dakwahkan ya kita yang berdosa ya. Ya gitu. Ya, barangkali itu ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada 1 atau 2 menit kalau ada yang mau ditambahkan ya. Kita sampai ayat yang ke-48 ya, insyaallah ya. Ada yang mau ditambahkan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita bisa tertarik dengan uraian tentang amal jariah tadi. Yeah. Bukan tentang kita mengajak untuk berbuat kebaikan. Yeah. Kemudian ada timbul dalam pikiran saya itu misalkan apakah ajakan itu hanya berkaitan dengan ibadah saja atau ajakan dimensi yang lain, misalkan bersosial yang lain yang menarik kebaikan.
Satu. Yang kedua, sebaliknya apakah ada dosa jariah? Kalau memang ada amal jariah. Terima kasih lah. Nggih. Ini dalam Islam jelas sekali definisinya nggih. Hadisnya juga jelas sekali. Hadisnya begini. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa orangnya sanna yang mengajarkan sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Baik ini tentu saja baik menurut syariat. Nah, tidak harus bentuknya sholat ya, tapi kita ngajari orang kerja, kita ngajari orang nutup aurat, kita ngajari orang untuk berperilaku baik kepada orang lain, kita ngajari orang untuk antri, kita ngajari orang untuk membuang sampah, dan kita sadar ini bagian dari syariat Allah. Itu adalah sunnatan hasanatan. Maka falahu ajruha. Maka ketika dia ngajari, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya la yungqasu min ujurihim syai'un. Jadi tidak dikurangi pahala itu sedikit pun. Jadi kebaikan di sini kebaikan yang sifatnya umum, yang penting sesuai dengan syariah. Jadi tidak hanya bentuknya sholat, ya sholat itu salah satunya ya. Tapi kita ngajari orang untuk bisa bekerja sehingga dia kerja yang halal. Kita ngajari orang untuk tepat waktu, kita ngajari orang untuk jujur. Itu sebenarnya kan syariah gitu. Maka itu adalah sunnatan hasanatan. Dan sebaliknya betul. Selain ada yang namanya pahala jariah, juga ada dosa jariah. Hadisnya berikutnya, waman sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa orangnya yang ngajari sunnah yang buruk, ngajari maling, ngajari korupsi, membuat sistem sehingga orang pada maling, itu adalah dia tuh sanna sunnatan sayyi'atan. Maka falahu wizruha. Ketika dia ngajari, dia dapat dosa. Wa wizruman amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkan la yungqasu min auzarihim syai'a, dan dosa itu tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kita misalnya ngajari orang maling, nah kemudian yang kita ajari maling, jadi kita dapat kiriman dosa. Nah yang kita ngajari yang lain, dapat lagi gitu, terus kayak gitu. Okay. Makanya kalau saya tanya kepada jenengan, siapa orang di dunia ini yang pahalanya paling banyak? Ya Rasulullah. Kenapa? Karena semua orang yang berbuat baik karena diajari beliau, ya enggak? Kita bisa sholat, kita mau ngaji, kita mau nutup aurat kan diajari Rasul. Maka ketika kita itu melakukan itu, Rasul dapat terus itu. Tapi ya tadi waktu masih hidup, beliau hidupnya itu ya terlunta-lunta gitu. Makanya ya emang hidup kan begitu ya. Kalau kita hidup ini pengen enaknya, ya berarti nanti nggak enak di belakang. Tapi kalau kita hidup ini kita ngambil perjuangan, nggak enak. Tapi nanti kita yang jadi enak gitu. Hidup kan seperti itu, zero sum game gitu kira-kira. Ya betul ya. Jadi selain ada amal jariah juga ada dosa jariah. Meskipun istilah dosa jariah kayaknya nggak populer ya. Tapi sebetulnya dalam hadis tadi itu simetris, ada amal jariah, ada pahala, ada pahala jariah, ada dosa jariah, ada sunnatan hasanatan, ada sunnatan sayyi'atan, gitu. Gitu ya. Ibadah kali itu semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.